Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narli dengan NIM A2412437. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pendidikan karakter dan anti korupsi, yang dimana saya itu mengambil kasus korupsi kecil yang sering terjadi di lingkungan sekitar, yaitu korupsi waktu kerja. Fenomena ini terlihat dari kebiasaan pegawai atau aparat desa yang datang terlambat dengan alasan macet, urusan keluarga, atau sekadar malas berangkat tepat waktu. Selain itu, banyak yang pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir, atau bahkan menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi seperti belanja di pasar, nongkrong dengan teman, atau bermain media sosial tanpa rasa bersalah. Meskipun mereka itu tetap menerima gaji penuh dari negara atau instansi, pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terbengkalai. Tindakan ini mungkin tampak ringan, tetapi sejatinya itu merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab. Jika dibiarkan, perilaku seperti ini itu dapat menular dan membentuk budaya buruk yang mengakar di lingkungan kerja. Nah, adapun dampak dari kasus ini cukup signifikan bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu pelayanan publik menjadi terhambat. Nah, karena pegawai itu tidak berada di tempat kerja sesuai jam tugas. Warga yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan cepat harus menunggu lama, bahkan ada yang bolak-balik hanya untuk mengurus dokumen sederhana. Terus yang kedua, masyarakat tuh merasa kecewa dan dirugikan sebab waktu dan biaya mereka ikut terbuang sia-sia akibat ketidakdisiplinan aparatur. Terus yang ketiga, muncul itu rasa tidak percaya terhadap lembaga pemerintahan karena aparat yang dianggap tidak amanah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Terus ada citra birokrasi atau menjadi buruk di mata masyarakat, menambahkan anggapan bahwa pegawai negara atau aparat desa hanya bekerja setengah hati. Dampak jangka panjangnya itu adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan, dan meluasnya sikap apatis terhadap kebijakan negara. Terus adapun sebab akibatnya itu sebabnya itu terjadinya korupsi itu waktu kerja sangat beragam. Faktor utamanya itu adalah rendahnya disiplin individu yang lebih mementingkan kenyamanan pribadi daripada tanggung jawab kerja. Selain itu lemahnya pengawasan pemimpin membuat pelanggaran ini sering dibiarkan tanpa teguran. Kurangnya sanksi tegas yang arah masalah sehingga pegawai itu tidak merasa takut mengulangi kesalahan yang sama. Faktor budaya permisif itu di lingkungan kerja, di mana rekan kerja juga melakukan hal serupa tanpa merasa bersalah. Semakin memperkuat perilaku ini, akibat dari semua faktor tersebut adalah menurunnya produktivitas kerja, terhambatnya pelayanan publik, kualitas kinerja yang rendah, serta kerugian yang tidak langsung bagi masyarakat yang hanya diabaikan. Lebih jauhnya itu hal ini bisa menimbulkan budaya malas, ketidakpedulian, dan mentalitas tidak bertanggung jawab yang sulit diperbaiki jika sudah berlangsung lama. Terus adapun solusi yang dapat ditempuh harus menyentuh berbagai aspek. Terus yang pertama itu ada penerapan sistem absensi digital yang akurat, transparan, dan sulit dimanipulasi dan sangat penting untuk memastikan kehadiran pegawai. Terus yang kedua, pengawasan langsung dari pemimpin perlu diperketat dengan inspeksi mendadak atau laporan kinerja harian agar pegawai itu merasa selalu diawasi. Terus yang ketiga, pemberian penghargaan dan insentif kepada pegawai yang disiplin dan bekerja dengan baik dapat menjadi motivasi positif untuk meningkatkan kinerja. Terus ada yang keempat itu sanksi tegas harus diberlakukan bagi pelanggar atau aturan jam kerja, mulai dari teguran, pemotongan tunjangan, hingga sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan, misalnya dengan menyediakan
kotak pengaduan, atau layanan online untuk melaporkan keterlambatan dan buruknya pelayanan publik. Dengan kombinasi penghargaan, hukuman atau pengawasan dan partisipasi masyarakat, budaya korupsi waktu kerja itu dapat ditekan. Jadi solusi ini tuh diterapkan secara konsisten, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat, citra aparat membaik, serta kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah dapat kembali pulih. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.